Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya barokah. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji wis guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum ya senengane guyon. Gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istilzat bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ijek. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah nggak bisa mikir, ya tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir, ya saya ulang lagi ada cerita di sebuah tafsir, kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Ma'ana wa ta'ala a'lam, tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya, yang ringan-ringan, wis sarapan ha. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaja iku nggawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali iku pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalo kambal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wa liya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu enggak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi ummati. Saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu. "Kamu ulama kok ngomong yang enggak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu, dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu." Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus jadi Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan.
atawakkau 'alaiha wa usybiha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan jadi gitu. Terus ada Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan jadi gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbah sak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Piye aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya enggak pernah ngaji, ya. Pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau agak muni gua abal ya, boten berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendirilah, mau agak muni gua abal ya, boten yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina yadayna najwakum apa? Shadaqah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa? Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak, biasanya keamanan tuh musuhnya apa? Banyak.